Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Ayyuhal Walad karangan Syekh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, alhamdulillah di sini kita masih melanjutkan panjang pembahasannya tentang ilmu dan amal ini. Jadi mari kita mulai tanpa perlu berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal waladul aziz, wahai anakku yang aku sayangi. Law kana al-ilmul mujarradu kafiyan laka, jikalau seandainya ilmu itu cukup dengan hanya memiliki ilmu saja tanpa beramal, kafian laka itu seandainya hanya dengan ilmu tanpa beramal itu mencukupi bagimu, wala tahtaju ila amalin siwahu, dan engkau tidak butuh kepada beramal selain daripadanya ilmu, hanya dengan memiliki ilmu saja, lakana nida'ullahi ta'ala, maka benar-benarlah panggilan Allah Ta'ala. Hal min sa'ilin, apakah min sa'ilin itu orang yang meminta itu akan diberi? Hal min mustaghfirin, apakah dari orang yang meminta ampun itu akan diberikan ampunan? Hal min taibin, apakah orang yang bertobat itu akan diberikan taubatnya, akan dikabulkan atau diterima taubatnya? Dha'i'an bila fa'idatin, dha'i'an. Hal min taibin, apakah dari orang yang bertobat itu akan ada, apakah Allah akan memberikan taubatnya, menerima taubatnya? Dha'i'an bila fa'idatin, maka permintaan itu akan sia-sia dengan tanpa ada faedahnya. Karena bagaimana mungkin hanya dengan ilmu saja itu cukup kepadamu tanpa beramal? Itu tidak mungkin. Nah, maka sia-sialah ilmumu. Waruwiyah, dan diriwayatkan, anna jama'atan, bahwasanya satu kelompok minas sahabati, daripada sahabat, ridwanullahi alaihim ajma'in, semoga Allah meridhai mereka semua. Apa diriwayatnya? Zakaru Abdullahi ibn Umar, mereka menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar itu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika berada di dekatnya Nabi, ketika mereka berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata, bersabda, ni'mar rajuluhu, sebaik laki-laki itu dia, Abdullah bin Umar, lau kana yusalli billaili, apabila dia mau untuk terus melaksanakan salat malam. Rawa al-Bukhari wa Muslim. Berarti memang Abdullah bin Umar ini adalah orang yang soleh, tetapi mungkin kadar keseringannya bangun malam itu mungkin menurut Rasulullah itu masih kurang. Jadi makanya kalau dia mau sering-sering salat malam, bangunlah gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li rajulin min ashabih, kepada seseorang dari sahabat-sahabatnya, ya fulan, wahai fulan, berarti tidak disebutkan siapa ini, la tuksirin nauma bil laili, janganlah engkau memperbanyak tidur pada malam hari. Fa inna kasratan naumi bil laili
tada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamati. Maka sungguh memperbanyak tidur pada malam hari itu akan menjadikan orang yang sering tidur itu fakiran akan menjadi fakir yaumal qiyamati pada hari kiamat. Nah, ini sebenarnya cambukan juga kepada kita karena kita sangat sangat jarang melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi walaupun itu tidak diwajibkan. Karena mengerjakan hal-hal sunnah seperti ini sebenarnya tanda-tanda bahwa iman kita sedang naik lah gitu kan. Nah, apalagi di sini disebutkan ayuhal walad, wahai anakku yang aku kasihi, kata Abu Hamid Al-Ghazali. Wa minal laili fatahajjat bih, dan pada sebagian malam maka bertahajudlah bihi dengannya. Nah, ini fatahajjat bihi ini adalah amrun, satu perintah. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka itu meminta ampun, mereka beristighfar. Nah, itu adalah syukrun. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mereka itu mustaghfirin, meminta ampun pada waktu sahur, itu adalah zikrun, satu zikir. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala, bermula ada 3 suara yang Allah mencintai. 3 suara itu apa saja? Sautud diki, pertama suara ayam. Mungkin karena ayam ini sering membangunkan orang-orang ketika malam hari agar ia melaksanakan salat malam. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'ana, kedua suara orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan ketiga adalah Allah menyukai suara orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, berkata Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah merahmatinya, innallaha ta'ala khalaqa rihan, sungguh Allah Ta'ala itu menciptakan angin, tahubbu waqtal ashari, yang bertiup angin itu pada waktu sahur. Tahmilul azkara wal istighfara ilal malikil jabbar, yang angin itu ketika waktu sahur itu membawa zikir-zikir dan istighfar orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala, Raja yang Maha Perkasa. Wa qala aydan, dan berkata juga Imam Sufyan Ats-Tsauri itu, idza kana awalul laili, apabila ada pada malam hari, pada awal malam hari, yunadi munadin, memanggillah seseorang yang memanggil min tahtil arasy, berarti ini bukan seseorang, memanggillah sesuatu yang memanggil dari bawah aras. Apa panggilan itu? La liyakumil abidun, ala liyakumil abidun, ketahuilah bahwa akan berdirilah orang-orang yang akan beribadah. Itu panggilannya. Fayakumuna wa yusalluna masyaallah. Maka mereka itu berdiri dan mereka itu salat masyaallah, atas apa yang Allah kehendaki. Summa yunadi mudadin, kemudian memanggil sesuatu yang memanggil, fi syatril laili, kan yang tadi itu di awal malam. Nah, ini sekarang di pertengahan malam. Ala liyakumil qanitun, ketahuilah bahwa akan berdiri orang-orang yang taat. Qanitun ini orang taat juga. Fayakumuna, maka mereka berdiri. Wa yusalluna ila sahari, maka mereka berdiri dan melakukan salat sampai waktu sahur. Fa idza kana as-saharu, maka apabila ada waktu sahur, yunadi munadin, nah ini mau berakhir malam, maka memanggillah seseorang atau sesuatu yang memanggil, ala liyakumil mustaghfirun, akan berdiri, ketahuilah akan berdiri orang-orang yang akan meminta taubat,
atau meminta ampun, fayaqumuna wa yastaghfiruna, maka mereka berdiri lalu mereka mengucapkan istighfar. Mereka itu mengharapkan ampunan Allah. Fa idza tala'al fajr, nah ini dari awal, pertengahan malam, sahur, dan sekarang sudah terbit matahari. Fa idza tala'al fajr, maka apabila terbit fajar itu, nada munadin, memanggillah sesuatu yang memanggil, ala ketahuilah, liyakumil ghafilun, akan berdirilah orang-orang yang lalai. Bahkan jika kita berdiri atau jika kita melakukan salat subuh ketika sudah terbit waktu fajar itu masih dikatakan kita itu orang-orang yang lalai. Bagaimana lagi kalau kita bangun pada jam 12 siang, jam 10 siang. Nah, fayakumuna min furushihim, maka mereka bangun dari tempat-tempat tidur mereka, kal mauta, seperti orang yang mati, nusyiru min kuburihim, yang dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Ayyuhal waladul aziz, wahai anak kesayanganku, wahai anakku yang aku sayangi, ru'ya fi wasaya Luqmanul Hakim, diperlihatkan pada wasiatnya Luqmanul Hakim libnihi, bagi anaknya, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ya bunayya, wahai anakku, la yakunanna diku akyasu minka, janganlah kamu biarkan ayam itu lebih pandai darimu, yunadi bil ashari, yang ia memanggil pada waktu sahur, wa anta naimun, sedangkan engkau ketika itu masih terlelap tidur. Walaqad ahsana man qala, maka dan sungguh alangkah indah perkataan orang yang berkata, minat tawili, mungkin ini dari bahar tawil, laqad hatafat fi junhi lailin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimu. Sungguh bergerisik, atau apa bahasanya Indonesianya, kalau malam-malam burung bersuara, kalau siang-siang berkicau lah gitu kan. Mungkin kalau malam bersuara lah. Sungguh telah bersuaralah pada menjelang malam burung-burung dara, ala fananin wahnan, di atas dahan-dahan pohon, wahnan, pada waktu tengah malam, wa inni lanaimun, sedangkan aku sungguh dalam keadaan terlelap. Kadzabtu wa baitillahi, aku telah berdusta dan demi Tuhannya Baitullah, lau kuntu asyikan, jika benarlah aku adalah seorang perindu, lama sabaktani bil bukail hamaimu, maka tidaklah mendahului aku dengan tangisan para burung-burung dara itu. Ha'az'umu anni haimun zu sababatin li rabbi wala abki wa tabakil bahaimu. Apakah aku mengklaim bahwa aku ini orang yang bingung, duna sababatin, yang mempunyai kerinduan, li rabbi, bagi Tuhanku, wala abki, sedangkan aku tidak menangis, wa tabakil bahaimu, sedangkan binatang ternak itu menangis mereka. Ayyuhal waladul al-aziz, wahai anakku yang aku cintai, khulasatul ilmi, kesimpulan ilmu itu, an ta'lama anna ta'ata wal ibadata mahiyya, bahwa engkau mengetahui apa itu taat dan apa itu ibadah. Ya'lam, ketahuilah olehmu, anna ta'ata, bahwasanya ketaatan, wal ibadata, dan ibadah itu, mutabi'atu syari', itu mengikuti perintah-perintah Allah atau mengikuti perintah Nabi, fil awamiri, di dalam perintah-perintahnya, wan nawahi, dan di dalam menjauhi larang-larangannya. Dengan apa kita ikuti? Bil qawli wal fi'li, dengan perkataan dan perbuatan.
yakni kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruku qawlahu wa fi'lahu, yaitu bermula tiap-tiap apapun yang engkau katakan, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau tinggalkan akan perkataannya dan engkau tinggalkan akan perbuatannya, yakunu adalah ia tiap-tiap itu tidak syar'i, yaitu dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh syarak. Kama law sumta, sebagaimana jika engkau berpuasa yaumail idi, pada 2 hari Id, wa ayyamat tasyriki, dan pada hari-hari tasyrik, takunu asian, maka engkau menjadi orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena memang hakikatnya itu engkau sedang beribadah, engkau berpuasa, tetapi haram puasa pada hari-hari Id dan hari-hari tasyrik. Aw shallaita fi thawbin maghsubin, atau engkau sholat pada menggunakan pakaian yang dicuri. Nah, memang hakikatnya kelihatannya engkau itu beribadah, tetapi hakikatnya itu tidak akan diterima. Wa in kanat suratuhu ibadah, sekalipun ada gambarnya itu, bentuknya itu adalah ibadah, ta'samu, maka engkau berdosa. Nanti kita lanjutkan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.